Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, Bu, Bu. sehat Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan segala sesuatu yang akan mengganggu pembelajaran kita, silakan disimpan terlebih dahulu. Seperti HP-nya, mohon disimpan lagi HP-nya ya. Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ketua kelas mohon dipimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb Rabbi Rabbi Sadri Yassir wa li yassir amri li wahlul amri uqdatam min wahlul lisani uqdatam lisan yafqahu qawli. yafqahu warzuqna fahma. Amin. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah pikiran dan hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Ibu absen, ketika Ibu menyebutkan nama Ananda, silakan Ananda sebutkan satu kata yang menggambarkan bagaimana suasana hati Ananda Ibu pada saat hari ini. Nah, yang pertama, Donald. Senang sekali. Alhamdulillah. Denny. Happy Bu. Oke. Nia. Bahagia, Bu. Oke. Eeng. Semangat, Bu. Noberly. Bahagia Bu. Oke, bagus. Musa. Jos, Bu. Ibu tanya perasaan Ananda Ibu masing-masing. Banyak dari Ananda yang menjawab ada bahagia, ada happy. Berarti Ananda Ibu semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menceritakan tentang ada 3 kategori manusia yang hidup di dunia. Apa saja itu? Yang pertama ada manusia yang beruntung, yang kedua ada manusia yang merugi, dan yang ketiga ada manusia yang celaka. Apa itu manusia beruntung? Yaitu apabila dia bisa melakukan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kapan kita dikatakan sebagai manusia yang merugi? Apabila hari ini sama saja dengan hari kemarin. Nah, yang ketiga itu manusia yang celaka. Apa itu manusia yang celaka? Yaitu apabila dia melakukan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, kalau seandainya Ibu suruh pilih nih kepada Ananda Ibu semuanya, Ananda Ibu mau pilih yang mana? Lebih baik dari hari Yang kemarin, Bu. Nah, beruntung pasti Bu. kita semua memilih ingin menjadi orang yang beruntung. Nah, Yang jadi beruntung. ya, jadi anak-anak Ibu yang masih malas-malas belajarnya, yuk kita tingkatkan lagi semangatnya agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menguji konsentrasi Ananda dulu semuanya. Apa udah benar siap nih untuk pembelajaran? Nah, ada nampak yang sudah Ibu bagikan? Ya Bu. Ya, Bu. Nah, oke. Ada, Bu. Apa perintahnya di sana? Sebutkan Sebutkan warnanya Bu. warnanya. Oke, sebutkan warnanya. Ini warna apa? Merah, Merah Bu. Bu. Merah, Merah. Oke. Ini? hijau, Hijau Bu. Oke. Ini? Kuning. Kuning. Ini? kuning, Biru. Oke. Pesta. Oke, kita coba lebih cepat lagi ya. Ini? Hitam. Hitam. kuning Ini? hitam, Kuning. Kuning. Ya, ini? Biru. Biru. Oke, ini? biru, Merah. 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 Ini? Ah, enggak Hijau. ada warnanya. Hijau, Hitam. Hitam. Kuning. Kuning. Biru. 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 Merah. Merah. Coba lagi lihat lagi ya. Perintahnya apa?
Seberang Aduh. warnanya, Bu? Warnanya. Kuning. Warnanya, Bu. Kuning, Bu. Apa ini? Kuning. Kuning. Ya warna kuning. Oke. Oke, tingkatkan lagi konsentrasinya ya. Iya, Iya. Bu. Iya, Bu. Kecoh kami, Bu. Oke, ini apa? Hijau. Hijau, Bu. Ya, ini. Biru. Biru. Ini. Merah. Ya, Merah. ini. Hitam. Hitam. Oke, ini. Hijau. Biru, Bu. Biru. Biru. Oke, udah tampaknya Nanda Ibu sudah konsentrasi ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo, siapa yang mau membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Saya, Bu. Bu. Ya, silakan Yeni. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu memahami dalil tentang pergaulan bebas, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Membaca, mengartikan kosakata, menentukan tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan isi kandungan. Udah, Ya, Bu. Ya, terima kasih Yeni. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ya, kita Bu. capai pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah Ibu menjelaskan materi ini nanti, diharapkan Ananda Ibu mampu menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Dan yang kedua, Ananda Ibu mampu memahami dalil tentang pergaulan bebas. Ya, di sini yaitu surat Al-Isra ayat 32. Apa saja nanti yang akan kita pelajari dalam memahami dalil? Yang pertama nanti kita akan membaca, mengartikan kosakata, menentukan tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, dan menjelaskan isi kandungan. Oke, sebelum kita masuk tentang pengertian pergaulan bebas, apakah Ananda Ibu sudah pernah mendengar kata pergaulan bebas? Sudah, Bu. Udah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Ada yang sudah tahu apa itu pergaulan bebas? Tahu, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa tuh? Silakan Musa. Pergaulan tanpa batas, Bu. Ya, bagus. Pergaulan tanpa batas. Apalagi ada pendapat yang lain? Pergaulan yang tidak ada aturan, Bu. Ya, bagus Denny. Pergaulan yang tidak ada aturan. Nah, yuk sama-sama kita lihat pergaulan bebas. Pergaulan bebas dia terdiri dari dua kata, yaitu dari kata pergaulan dan bebas. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pergaulan itu adalah interaksi antara satu sama lain. Dan bebas itu tanpa adanya ikatan atau tidak ada yang membatasinya. Jadi yang dikatakan dengan pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi, serta tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu terkait dengan pengertian pergaulan bebas. Oke, kita lanjut tentang dalil larangan pergaulan bebas, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Noberli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Oke, bagus. Bacaan Noberli juga sudah bagus ya. Siapa lagi yang mau membacakan arti dari Al-Isra 32 ini? Saya, Bu. Ya, silakan Musa. Ya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Ya, itu arti dari surat Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang ayo sama-sama kita mencoba bagaimana mengartikan surat Al-Isra ayat 32 ini dengan kosakata. Oke, yang pertama kita lihat ada di sini kata wala. Apa artinya wala? Dan janganlah Dan Ya, janganlah, Bu. bagus. Dan janganlah. Taqorobu, apa artinya? mendekati. Kamu mendekati. Nah, taqorobu ini kamu mendekati. Ya, Ya. Ya, azina, apa artinya? zina. Zina, Bu. Ya, zina. Innahu, Sesungguhnya. Sesungguhnya sesungguhnya. Kana, Suatu perbuatan. berbuat ya, suatu perbuatan atau adalah ya. Fahisyah,
Yang keji. Keji. Ya, perbuatan keji. Wasa'a sabila. Dan Dan jalan jalan terburuk. terburuk. Nah, dan jalan yang buruk. Nah, itu dia bunyi dari surat Al-Isra serta arti perkosakata. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, lanjut kita ke mengidentifikasi tajwid yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Untuk di pertemuan ini kita akan mempelajari 4 tajwid. Ada qalqalah sugro, ada alif lam samsiah, ada mad tabi'i, dan ada gunnah. Dari keempat tajwid yang sudah Ibu paparkan ini, kira-kira mana yang belum Ananda Ibu ketahui? Atau mana yang sudah Ananda Ibu ketahui? Yang belumlah dulu. Oh, Yang ragu alif lam samsiah tuh, Bu. Yang Oke. ragu alif Yang lam alif lam samsiah, samsiah, Bu. Bu. Ya, oke. Yang lain? Mad tabi'i, Bu. Oke, mad tabi'i. Baik, kita lihat lagi dari qalqalah sugro. Qalqalah, Ananda Ibu tahu ada berapa huruf qalqalah? Ada 5, Bu. Ada 5, Bu. Apa saja huruf qalqalah itu? Ko, 5, Bu. to, ba, jim, To, dal. Oh, Nah, to, ya, ba, bagus. jim, dal. Koto, ba, Ko jim, dal. tubuh jadi. Ya, Baju di qalqalah toko, ini, Bu. ya, cara mudahnya itu ya, untuk menghafalnya atau untuk mengingatnya itu baju di toko. Ya, qalqalah ini dia terbagi menjadi 2, ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Apa yang membedakannya? Kalau qalqalah kubro, huruf qalqalah yang 5 yang sudah kita baca tadi, itu dia terletak di akhir Akhir kalimat. kalimat. Sedangkan qalqalah sugro, huruf qalqalahnya terletak di tengah-tengah Tengah-tengah kalimat. tengah-tengah kalimat. Oke. Pada pertemuan ini kita fokus itu mencari nanti qalqalah sugro. Nah, yang kedua ada alif lam samsiah. Nah, Ya. apa itu alif lam samsiah? Ada huruf alif dan ada huruf lam. Biasanya ciri-cirinya setelah huruf alif dan lam, huruf setelahnya itu ada bertasdid. Dan ketika kita baca, alif lam samsiah ini tidak terdengar suara lamnya. Ya, itu dia yang dinamakan dengan alif lam samsiah. Apa contohnya kira-kira alif lam samsiah ini? Asyamsi, itu salah satu bentuk contoh alif lam. Al-lazi, Bu. Ya Al-lazi. bagus, nomorli al-lazi. Ya, itu juga contoh dari alif lam samsiah. Oke, yang ketiga ada namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu sama dengan mad asli. Apa sebabnya terjadi mad tabi'i? Itu ada 3 sebab terjadi mad tabi'i. Sebab yang pertama apa? Ada yang tahu? Baris di atas. Enggak, Bu. Ya, apabila hurufnya berharkat fathah, setelah itu dia bertemu dengan alif. Ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, apabila ada huruf yang berharkat kasroh, dia bertemu dengan ya sukun. Ya, sukun. Ya, yang ketiga, ada huruf yang berharkat dhammah bertemu dengan Wow. ya waw sukun. Nah, itu dia ciri-ciri dari mad tabi'i. Oke, yang keempat ada gunnah. Apa itu gunnah? Ada nun yang tasdik, Bu. Ya, apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan nun bertasdik atau mim bertasdik. Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Oke, udah paham ya tentang 4 tajwid ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita coba perhatikan di dalam surat Al-Isra mana yang termasuk ke 4 tajwid yang sudah kita bahas ini. Nah, ini sudah Ibu lingkari ya. Yang Ibu lingkari pertama itu ada di kata wala. Wala Mad itu tabi'i, Bu. masuk Itu ke mana mata dia? bibi, Bu. Iya, Mad ke tabi'i, mad Bu. tabi'i. Bagus, oke. Yang kedua ada taqrobu. Masuk ke mana dia ini? Qalqalah, Bu. sugro, Bu. Ya bagus. Qalqalah sugro. Kenapa dia qalqalah sugro? Karena berada di tengah, Itu Bu. berada di Ya, tengah. karena ada huruf qalqalahnya ini ko. Dia berada di tengah-tengah kalimat. Oke, lanjut. Yang dilingkari yang warna merah ini, apa ini tajwidnya nih? Alif lam Alif lam samsiah, Bu. samsiah, Bu. Ya bagus. Alif lam samsiah. Yang Ya. dilingkari warna Iya. kuning. Gunnah, Gunnah. Bu. Gunnah. Karena ada alif yang bertemu dengan Nah, tasdid. Nun. nun Nun. bertasdik. Oke.
Yang biru ini diisi tentang kata kana ya. Apa kira-kira ini? Matabi'i, Bu. Mat tabi'i, Bu. Ya, mat tabi'i. Panjangnya di huruf apa, Noberli? Ka. Iya, bagus. Di Kan. huruf K. Oke, itu dia tentang tajwid yang kita pelajari. Oke, paham ya mengenai tajwid ya? Ada yang mau ditanyakan untuk tajwid? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Paham, paham. Bu. Oke, lanjut kita ke asbabun nuzul. Nah, apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat, Ayat. Bu. Ya, sebab-sebab diturunkannya ayat atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi surat Al-Isra ayat 32 ini diturunkan oleh Allah, ada penyebabnya. Apa tuh penyebabnya? Silakan Yeni dibaca. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melarangnya dan turunlah ayat ini. Udah, Bu. Ya, itu dia asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Jadi turunnya surat Al-Isra ayat 32 ini berkenaan dengan peristiwa ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina. Jadi agar kuatnya jawaban Rasulullah terhadap larangan zina ini diturunkanlah oleh Allah surat Al-Isra ayat 32. Nah, itu terkait dengan asbabun nuzul. Lanjut kita ke isi kandungan. Nah, isi kandungan ada 3. Coba coba Eeng dibaca. Baik, Bu. Yang pertama, larangan keras untuk mendekati zina. Yang kedua, zina adalah perbuatan keji atau fahisya. Kemudian yang ketiga, zina adalah jalan yang buruk. Bu. Ya, itu dia isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Nah, Ya, Bu. yang pertama ini ada larangan keras mendekati zina. Nah, hal ini dapat kita lihat kalau dalam surah Al-Isra itu dirujuk dari kata wala taqrabu dan janganlah kamu mendekati. Nah, yang kedua ada zina adalah perbuatan fahisyah atau perbuatan keji. Kenapa zina dikatakan dengan perbuatan keji? Ada yang tahu? Karena perbuatan merusak, Bu. Ya, bagus Musa. Karena zina itu merupakan dosa besar yang kerusakannya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu zina adalah jalan yang buruk. Nah, kenapa dikatakan zina itu jalan yang buruk? Karena bisa membuat penyakit masyarakat, Bu. Ya bagus. Karena perbuatan zina ini itu mengandung banyak dampak negatif. Nah, tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi masyarakat sekitar. Nah, itu terkait isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, Bu. Jika tidak, Ibu mau membagi Ananda Ibu ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1, Donald, Nia, Eeng, dan Noberli. Kelompok 2, Musa, Denny, dan Yeni. Nah, apa tugasnya di masing-masing kelompok? Nah, untuk di kelompok 1, silakan Ananda Ibu coba amati kira-kira apa saja bentuk dari pergaulan bebas ini di lingkungan sekolah atau yang dilakukan oleh pelajar. Nah, sedangkan untuk kelompok 2, silakan diamati apa saja kira-kira bentuk pergaulan bebas yang ditemui di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, paham tugas kelompoknya masing-masing? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dulu didiskusikan di dalam kelompoknya. Nanti akan kita presentasikan nanti masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 Bu, bagaimana? tanya Cik, Bu.
Ya. Tadi untuk kami kelompok 2, ulangi lagi Bu perintahnya Bu. Oke, untuk kelompok 2, silakan diamati kira-kira apa saja bentuk pergaulan bebas yang dijumpai di lingkungan tempat tinggalnya. Oh iya Bu, Oh makasih iya, Bu. Ya. terima kasih Bu. Nah, gimana kelompok 1? Sudah siap kelompok 1? Siap, Bu. Sudah siap kelompok 2? Udah Bu. Ya, Bu. Sudah? Kalau sudah, Udah Bu. dari kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilan kelompok 1 dipresentasikan apa hasil dari diskusi kelompoknya. Antara Donald, Nia, Eeng, dan Noberli. Ayo, siapa yang akan presentasi? Jadi pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekolah itu, Bu, Ya, mungkin seperti pacaran dan banyaknya sekarang ini yang tawuran, Bu. iya. Oke, cukup Noberli? Cukup, Bu. Ada dari kelompok 1 yang ingin menambahkan? Enggak, Bu. Pas? Cukup, Bu, dari kelompok satu, Ya, Bu. cukup ya. Oke, silakan kelompok 2. Dari kelompok 2, Bu, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, yaitu semaraknya minuman keras. Dan Ya, kemudian ada lagi yaitu seperti pacaran di tempat-tempat yang gelap. Dan oke. kemudian ada lagi yaitu seperti laki-laki dan perempuan itu bergoncengan dengan motor, Bu. Nah, ya. Ada lagi Bu. Ya, Ada apa tambahannya? ada maraknya apa Bu? Geng motor sekarang Bu. Iya, ya. Bagus sekali, Denny. Ya, itu sedang marak-maraknya sekarang ya. Ya Bu. Oke. Ibu lihat dari pemaparan kedua kelompok, sepertinya Ananda Ibu sudah paham dengan apa itu yang dinamakan dengan pergaulan bebas. Oke, ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, Bu. Kira-kira Bu. ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Ada lagi, Tidak, Tidak? Bu. Bu. Oke, Udah, Bu. kalau tidak ada yang mau bertanya, ada enggak yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan, Noberli. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini tentang pergaulan bebas ini, pertama pentingnya kita menjaga atau memilih pertemanan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Ya, Selanjutnya, kita harus lingkungan kita harus kita perhatikan agar karena maraknya hari ini geng motor, minum-minuman alkohol yang terjadi hari ini, kita harus pandai juga memilih atau selektif tentang lingkungan kita. Itu, Bu. ya, ya, bagus, Ya. Noberli ya. Coba dari siswa ibu yang perempuan lagi, satu orang perwakilan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Denny. Kesimpulannya untuk materi ini Bu, bahwasanya pergaulan bebas ini sangat berdampak bagi diri kita Bu, yang sehingga dengan dampak buruk yang ditimbulkan diharapkan kita mampu menjauhi pergaulan bebas ini Bu, karena memang tidak ada manfaatnya. Ya, bagus. Oke, sebelum kita akhiri, untuk mengukur pemahaman Ananda Ibu, kita quiz dulu ya. Ya Bu. Oke. Ada nampak kuisnya di layar? Ada, Bu. Enggak Bu. Oke, ada. Oke, sebelum Ibu tunjuk nih, siapa yang mau? Ini dapat nilai bonus ya. Siapa Saya, yang Bu. mau menjawab? Oke, Noberli. Pilih nomor berapa, Noberli? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Oke, kita lihat ya, nomor 4. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Caranya pandai-pandai memilih teman dan jauhi tawuran. Ya, bagus. Oke, lanjut ya. Siapa lagi? Bu, Siap. satu Bu. Nia?
Nomor 6, Bu. Oke, nomor 6. Coba sebutkan contoh dari pergaulan bebas yang harus kita hindari sebagai seorang pelajar. Yang pertama pacaran, yang kedua merokok, yang ketiga Ya, minuman keras, yang keempat oke. narkoba, Bu. Ya, bagus. Jawabannya tepat ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, Bu. Oke, Musa. Pilih nomor berapa, Musa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, hukum tajwid yang terdapat pada potongan ayat berikut adalah taqrabu. Apa tajwidnya? Takrabu. Kalau kalah, Bu. Ya, qalqalah apa? Kalau kalah sugra. Ya, qalqalah sugro. Oke. Satu soal terakhir. Ayo, siapa? Donal. Donal ko le, Bu, Donal, Ya, Kita Bu, buka Donal. lagi, Donal. Bu. Nomor 6, Bu. Nomor 6 sudah tadi, Nomor 6 Donal. lah. Nomor 1. Lupa, Bu. Ini Pak Nomor Donal. 1 belum lagi, nah, Bu. Ya, nomor 1 belum lagi. Ya, nah, buka aja, Bu. Donal Satu ya. dengan apa sih, Bu? Oke. Itu makanya diperhatikan Ibu Donal. Ya, Bu. Tidur itu, Hukum Bu. tajwid yang terdapat pada potongan ayat berikutnya adalah azani, Az-zina. Azina. az-zina. Ya, Yang apa hukum mana, Bu? tajwidnya? Nah, Apa hukum tajwidnya di sini, Donal? nanya dua, Bu. Nanya dua. Ada tuh dua, Bu. Alif Alif lam, lam. alif lam syamsiah Ya. dan mad jaiz muttasil. Iya, alif lam samsiah dan mad jaiz Muttasil. muttasil. Oke. Benar, Bu? Ya, benar gimana? Ya. Tepuk Oke. tangannya, Bu. Dah. Oke, ya, bagus ya. Ya, Bu. Jadi soal-soal sudah bisa Ananda Ibu jawab. Berarti Ananda Ibu sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan hari ini. Oke, sebagai refleksi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kalau seandainya Ananda Ibu suka dengan pembelajaran kita hari ini, silakan nanti Ananda Ibu acungkan jempolnya. Nah, namun kalau Ananda Ibu merasa pembelajaran kita ini tidak menyenangkan, nah boleh seperti ini ya. Ibu hitung sampai 3. Dalam hitungan ketiga, silakan nanti ekspresikan dirinya masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Yes. Oke. Yes, Bu. Alhamdulillah The best. semuanya mengacungkan jempol ya. Oke, jangan lupa tugas kita, pembelajaran kita minggu depan itu terkait dengan cara menghindari dampak negatif dan juga hikmah serta manfaat dari pergaulan bebas. Itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.